Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah yang akan diterima oleh orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, banyak orang yang pada akhirnya akan terkejut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Malah mereka berpikir bahwa mereka sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pada hari terakhir nanti ada orang yang berkata bahwa bukankah kami sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, saudara. Itu berbicara tentang hubungan. Jadi, banyak orang yang tidak sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Hubungannya tidak mengalami pemulihan dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami pemulihan dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Apa buktinya kita sudah mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita benar dengan Tuhan. Dan apa yang akan diterima atau apa upah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama dengan harapan kita memahami apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan atau tidak. Dan kita juga memahami apa yang akan diperoleh atau apa yang akan kita peroleh ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan firman Tuhan dan juga penjelasan firman Tuhan, di mana saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, artinya dijelaskan secara objektif, benar-benar ditafsir berdasarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel.
dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang-orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan bahwa akan ada waktu pemulihan terjadi. Ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan ketika tiba waktu pemulihan terjadi. Dan tentu saja ada alasan sehingga waktu pemulihan itu terjadi, saudara. Di mana pada konteks ini umat-umat Tuhan sedang tertindas di pembuangan. Mereka sedang mengalami
kesulitan, situasi yang sulit dalam hidup mereka. Bayangkan ketika mereka sedang mengalami penindasan di pembuangan, saudara. Mereka begitu rindu supaya pemulihan itu terjadi. Dan Tuhan berkata pada waktu itu ada di ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita renungkan di sini ada sesuatu yang aneh. Bukankah umat Israel itu umat Tuhan? Bukankah Allah itu Allahnya orang Israel? Tapi Tuhan berkata pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa, saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa akan ada pemulihan kembali dalam hubungan Allah dengan umatnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika pemulihan terjadi dan apa alasannya sehingga pemulihan itu terjadi. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat? Saudara ada masalah, pergumulan hidup, persoalan, penyakit, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, atau apapun itu yang saat ini saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu supaya Tuhan pulihkan hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, penyakit saudara, usaha saudara. Saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan Tuhan juga menegaskan bahwa pada waktu itu ada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan mengerjakan pemulihan. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah bisa memulihkan dan ada waktunya Tuhan pasti akan melakukan pemulihan. Bagaimana supaya pemulihan itu terjadi? Dan apa yang akan terjadi jika Tuhan memulihkan? Nah saudara, kapan pemulihan itu terjadi? Apa alasan pemulihan itu terjadi? Lihat, kalau tadi ayat 1 dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya akan ada pemulihan terjadi pada waktu itu. Lalu ayat 6, sungguh akan datang harinya. Pada waktu itu, lalu nyambung ke ayat 6, akan datang harinya. Hari apa? Hari pemulihan tadi. Dan kapan itu terjadi? Di mana sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara, yang saya rindu kita renungkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan, di samping ini merupakan nubuat kembalinya orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian kembali, saudara. Tetapi prinsip-prinsip ini yang saya rindu kita renungkan bersama, di mana akan ada waktu pemulihan, dan waktu pemulihan itu akan terjadi ketika ada seruan. Apa isi seruan itu? Mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ketika ada seruan yang mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ada kerinduan akan Tuhan, ada kehausan akan Tuhan. Kalau kita lihat sejarahnya, mengapa mereka diserahkan Tuhan ke pembuangan? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri. Ketika mereka sudah berhasil di tanah Kanaan, ketika mereka sudah baik keadaannya, nyaman keadaannya, bahkan hukum Sabat pun mereka tidak mau lakukan lagi. Mereka tidak taati lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri tanpa Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak haus lagi Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mengakibatkan mereka mengalami pembuangan.
Dan hubungan yang rusak ini antara Tuhan dan umatnya akan dipulihkan kembali ketika ada seruan kembali, mari kita naik ke Gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Itu ayat 6, saudara. Jadi kapan terjadinya, atau apa alasan sehingga pemulihan akan terjadi? Pemulihan akan dilakukan oleh Tuhan jika umatnya rindu dan haus akan Dia. Dalam kehidupan siapakah Tuhan akan mengerjakan pemulihan, saudara? Dalam hidup orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ketika seseorang mulai nyaman dan lupa akan Tuhan, orang itu sedang terancam. Kenapa? Karena saat itulah tipuan iblis mulai akan menjerat dia. Tapi jika seseorang apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap rindu dan haus akan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat demi mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tetaplah hidup rindu akan Tuhan. Tetaplah hidup haus akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap rindukan Tuhan, bukan berkat-Nya. Saudara begitu rindu supaya doa saudara dijawab, rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Saudara begitu rindu supaya saudara disembuhkan, rindukanlah Tuhan lebih daripada kesembuhan. Maka Dia akan mengerjakan segala pemulihan itu, saudara. Karena saat kita merindukan Tuhan, saat kita berkata, mari datang kepada Tuhan di Gunung Sion, mari kita datang menghadap kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Hari ini sehaus dan serindu apa saudara kepada Tuhan? Hari ini sedekat apa saudara kepada Tuhan? Kalau engkau merindukan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, maka rindukanlah selalu Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah malam hari ini, saudara, setiap kita rindu dan haus akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang saya rindu kita jawab dan kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Jika alasannya untuk kita mengalami pemulihan adalah kita harus selalu rindu akan Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan? Pemulihan seperti apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan jika kita rindu dan haus akan Dia. Yang pertama di ayat 2, perhatikan. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Lihat, saudara, hal pertama yang Tuhan kerjakan, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan bagi umatnya yang rindu dan haus akan Dia adalah di mana Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka di padang gurun. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya bagi mereka sehingga mereka terluput. Sekalipun berat, sekalipun sulit, Tuhan menyatakan melimpahkan kasih karunia-Nya, menyatakan melimpahkan keluputannya bagi orang yang tetap rindu akan Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun. Adakah saat ini hidup saudara berat? Adakah saat ini hidup saudara terasa sulit, saudara? Dengar, tetaplah rindu akan Tuhan, sehingga sekalipun saudara sedang berada di padang gurun, sekalipun saudara sedang sulit dalam menjalani langkah-langkah kehidupan saudara, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di sana. Ada kasih karunia Tuhan yang campur tangan di sana. Itu sebabnya mari kita selalu rindukan Tuhan, saudara.
Tidak usah takut dengan situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini. Tidak usah khawatir dengan beratnya perjalanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara, saya mengalami keadaan sulit. Sama seperti saudara juga mengalami keadaan sulit. Saya punya banyak tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya punya staf, saya punya begitu banyak program yang harus dijalankan. Dan semuanya itu membutuhkan biaya, saudara. Ada anak-anak yang sedang dikembangkan, ada anak-anak miskin yang sedang dikembangkan, dan semuanya itu butuh manajemen yang baik untuk mengatur semuanya. Dan kemudian ketika tiba pandemi, ada kesulitan-kesulitan tersendiri menghadapi itu semua, saudara. Tetapi sekali lagi, aku melihat firman Tuhan ini terbukti. Sekalipun aku ada di padang gurun, aku lihat kasih karunia Tuhan berlaku. Aku alami kasih karunia Tuhan berlaku. Aku lihat mujizat Tuhan, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidupku. Aku menyaksikannya, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah rindukan Tuhan, sekalipun begitu sulit perjalanan hidup saudara hari ini. Sekalipun mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, semuanya mengalami kehancuran. Mungkin saudara sedang sakit, ada masalah, beban, persoalan yang sedang saudara pikul. Jangan menyerah, saudara, jangan menyerah. Karena sekalipun hari ini saudara sedang melangkah di padang gurun, ada kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dia tidak tinggalkan saudara sendiri. Dia tidak biarkan saudara berjuang sendiri. Ada kasih karunia-Nya yang akan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup saudara ketika saudara tidak pernah undur, sekalipun saudara sedang ada di padang gurun. Puji Tuhan, saudara tetap rindukan Tuhan dalam situasi padang gurun sekalipun. Di sana ada kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, saudara, hal kedua yang akan Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya yang selalu merindukan Dia. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ketika kita rindu akan Tuhan, sadarkah saudara bahwa Tuhan kita, Bapa kita lebih rindu kepada kita? Ketika kita haus akan Dia, tahukah saudara bahwa Dia jauh lebih rindu dan lebih haus kepada kita, saudara? Di mana dikatakan di sini, tegaskan di sini, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh Tuhan yang berlari, karena Dia jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukan Dia, saudara. Ketika membaca ini, saya teringat dengan anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya, di mana dia meminta harta yang menjadi bagiannya, saudara, di dalam cerita itu. Lalu kemudian dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Lalu akhirnya dia melarat, dia kelaparan, dia mau makan makanan yang merupakan makanan babi saja, dia tidak diberi, dia kelaparan, dia begitu melarat. Dan akhirnya dia berkata, di rumah bapakku pembantunya saja berkelimpahan, aku di sini melarat. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan berkata, aku tidak layak dijadikan anak bapa lagi karena aku telah berdosa, jadikanlah aku upahan bapa. Dan ketika dia kembali, saudara, firman Allah mencatat bahwa Bapa lebih dahulu melihat dia. Bapa melihat dia dari kejauhan, lalu Bapa berlari merangkul dia. Artinya, saudara, Bapa jauh lebih merindukan. Bapa selama ini menantikan anak ini, menunggu kapan anakku ini akan datang, kapan anakku ini akan kembali. Saat ini, saudara, kalau mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa sedang menantikan engkau, kapan anakku ini akan kembali. Bapa begitu merindukan engkau, dan Dia sedang menanti-nantikan kapan engkau akan kembali kepada Dia.
Dan kalau hari ini muncul kerinduan di hatimu dan kau mau kembali kepada Bapa, ketahuilah Dialah yang akan terlebih dahulu lari untuk merangkul hidupmu, karena Dia begitu mengasihi engkau. Di mana di ayat 3 tadi dikatakan, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia tidak pandang kehidupan kita, saudara. Dia tidak pandang kita layak atau tidak layak. Bagi Dia kita layak dan kita berharga. Kita adalah anak-anaknya. Dari jauh Dia menampakkan diri dan berkata, aku mau mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya menerima kita apa adanya. Dan kemudian Dia juga berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mau melanjutkan kasih setianya bagi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, hari ini Tuhan menantikan engkau. Dia rindu akan engkau. Kalau engkau rindu akan Dia hari ini, Dia mau merangkul hidupmu, Dia mau pulihkan hidupmu, Dia akan berlari untuk merangkul dan memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, rindukanlah selalu Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Hauslah akan Tuhan selalu dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu hal kedua yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dari jauh Dia menampakkan diri, Dia berlari merangkul anak-anaknya yang rindu datang kepada Dia, dan menyatakan kasih sayangnya bagi kita, saudara, dan melanjutkan kasih setianya yang kekal itu bagi kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, hal ketiga yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan kehidupan kita saat kita merindukan Dia. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Lihat, saudara, Tuhan berkata, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau akan dibangun. Adakah saat ini hidup saudara hancur berantakan? Adakah saat ini keluargamu hancur berantakan? Adakah saat ini ekonomi dan usahamu hancur berantakan? Rindukah engkau mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan? Kalau engkau rindu, rindukanlah Dia lebih daripada merindukan pemulihan itu. Maka hal ketiga yang akan Dia kerjakan adalah Dia akan bangun kembali reruntuhan yang ada dalam dirimu. Reruntuhan apapun itu bentuknya, Allah akan bangun kembali, Allah akan pulihkan kembali. Adakah ekonomimu yang hancur, usahamu yang hancur oleh karena keadaan ini? Allah berkata bahwa Dia akan membangunnya kembali, saudara. Dia akan membangunnya kembali. Segala reruntuhannya akan dibangun kembali. Ekonomimu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Usahamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kesehatanmu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Keluargamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itulah bentuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang merindukan Dia, saudara. Betapa dahsyat pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saat ini, saudara, rindukanlah Tuhan. Karena kalau kita rindu pemulihan terjadi, pemulihan itu akan terjadi ketika kita rindu Tuhan. Karena sekali lagi di ayat 1 tadi dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ada pemulihan terjadi, pemulihan hubungan yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Dan itu terjadi, diterangkan di ayat 6, sesungguhnya akan datang harinya. Itu yang dimaksudkan pada waktu itu tadi di ayat 1, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita.
Pemulihan itu akan terjadi ketika umat-umatnya rindu akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar, saudara, bahwa bentuk pemulihan yang akan Tuhan kerjakan adalah sekalipun hidup saudara sulit seperti di padang gurun, di sana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itu ada di ayat yang kedua. Itu bentuk pemulihan pertama yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan bentuk pemulihan kedua yang dikerjakan oleh Tuhan di ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Tuhan terlebih dahulu akan menyatakan kerinduannya, menyatakan kasih sayangnya. Ketika kita datang dengan kerinduan kepada Dia, Dia menantikan kita, saudara. Dia merindukan setiap kita saat ini. Dan yang ketiga, Dia akan membangun kembali segala reruntuhan, segala kehancuran dalam kehidupan kita, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Allah akan membangun dan memulihkannya kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindukan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini engkau sedang ada di padang gurun. Di sana kasih karunia-Nya berlaku. Dan Tuhan akan menyatakan kerinduannya atas hidupmu. Bahkan akan membangun engkau kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Bapa. Di mana saat ini kami sudah belajar bahwa ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami sudah belajar, Tuhan, bahwa pemulihan yang akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit, sekalipun kami menghadapi masalah, sekalipun ada persoalan, beban berat dalam kehidupan kami, di sana Engkau tetap menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi padang gurun, ada kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami pun sudah belajar, ya Tuhan, bahwa sekalipun kami tidak sempurna, apa adanya kami, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari, merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimanapun kami diterima di hadapan-Mu. Ketika kami rindu akan Engkau dan Engkau akan memulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya, sesuai dengan janji firman-Mu juga, bahwa Engkau akan membangun segala reruntuhan, segala masalah, persoalan, beban, apapun itu, penyakit apapun itu, Tuhan akan pulihkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat janji firman-Mu. Dan kami akan terapkan firman-Mu, di mana kami akan selalu merindukan Engkau di dalam hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan. Dan pulihkanlah kehidupan mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang
memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan,
Nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka
mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan, mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.